Shalom para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yorsamosir dan dengan Bapak Gunter Sianturi dan dengan Bapak Takka Silalai dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema iman. Amin. Shalom Bapak Sianturi. Salam. Sukacita hari ini Pak ya. Ya. Begini Pak, saya mau mengasih pertanyaan. Apakah yang disebut iman itu Pak? Ya. Silakan penjelasan dari Bapak. Ya, hari ini kita berbicara tentang iman kan, Iya, Sir? Pak. Ilahi. Karena iman ini paling mendasar dalam bertuhan. Iya. Iman, keyakinan atau kepercayaan. Nah, pertanyaannya, apakah iman? Apakah kepercayaan? Apakah keyakinan itu? Mari kita buka dulu Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi, untuk hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu harus mengenalnya dengan iman, dengan keyakinan. Udah jelas itu. Jadi, kalau tidak dilihat lalu tidak percaya, ya itu nggak pas. Karena memang untuk hal yang tidak bisa dilihat, kita sudah dikasih tahu. Tidak boleh mencarinya dengan mata kepala yang ada ini, tapi dengan iman. Amin. Dan katanya, bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Berarti, walau tidak dilihat, sudah ada. Kalau saya beriman, apa yang kuimani itu, walaupun saya tidak lihat, sudah ada. Amin. Sudah terbukti. Amin. Nah, itulah definisi iman. Itulah yang dimaksud dengan iman. Nah, itu kira-kira sama Sir. Terima kasih. Pertanyaan pertama Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah macam-macam iman itu Pak? Silakan penjelasannya Pak. Ya, ada berbagai macam klasifikasi atau tingkat-tingkatan iman. Ada yang disebut dengan tidak beriman, tidak percaya. Artinya, ia tidak percaya kalau tidak kulihat. Jadi dia pakai pikirannya. Memang orang ilmiah begitu. Segala sesuatu harus ilmiah, harus logika, harus rasional. Tetapi untuk yang satu ini, kita harus pakai iman. Mari baca dulu Yohanes pasal 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Demikian. Sekali-kali tidak aku percaya kalau aku tidak melihat. Kalau tidak ada bukti. Nah, saudara, banyak sekali orang seperti itu. Kalau kita bilang, kau harus percaya sama Tuhan. Mana ada Tuhan? Mana kita lihat? Saudara, kalau Anda baru melihat, baru percaya, itulah seperti Thomas. Dia bilang, kalau tidak kulihat, aku tidak percaya. Tapi ayat berikutnya Tuhan memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan lambung dan tangan yang kena paku. Lalu Thomas berlutut di hadapannya, mengaku salah. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, apakah percaya saudara bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno? Kalau Anda lahir pada tahun belakangan ini, Anda pasti tidak akan pernah melihatnya. Tapi saya kira Anda percaya bahwa
Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Apakah percaya bahwa Jenderal Sudirman itu pahlawan kemerdekaan? Pastilah percaya. Tapi Anda tidak pernah lihat. Tapi dia jenderal. Apakah percaya saudara? Setiap tanggal 17 Agustus ada satu nyanyian yang dinyanyikan, yaitu Indonesia Raya. Siapakah pengarangnya? Wage Rudolf Supratman. Anda tidak pernah lihat itu. Tapi itu jelas ada. Jelas ada. Jadi, dari fakta-fakta ini, tidak akan mungkin ada orang berkata, kalau tidak melihat, tidak percaya. Seperti fakta-fakta tadi, sayalah katakan, saya tidak pernah lihat bahwa saya dilahirkan oleh mama saya. Tapi saya percaya bahwa mama saya lah mamaku. Dialah yang melahirkanku. Ini kepala ini adalah isinya adalah otak. Saya nggak pernah lihat bahwa ada otak di sini. Tapi saya percaya ada otak di sini. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau saudara percaya dari sejarah, ada satu buku namanya Alkitab yang menjelaskan tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Yang menjelaskan bagaimana kelak keadaan dunia ini. Di sana dikatakan bahwa bumi ini akan dilenyapkan. Coba kita baca dulu dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus 3 pasal ayat 10. Iya, 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap demikian. Ya, ini Tuhan mengatakan bahwa satu saat ini bumi akan dilenyapkan, dibakar hangus unsur-unsur dunia. Apa itu? Entah unsur hidrogen, unsur ferum, entah unsur apalah secara kimiawi. Semua akan dibakar dan hangus. Tidak ada lagi. Itu Tuhan yang bilang. Itu dalam buku Alkitab itu dijelaskan seperti itu. Jadi kalau kita percaya bahwa ada sejarah yang menjelaskan Raja Singamangaraja adalah pahlawan di tanah Batak, dan kita percaya. Nah, Tuhan mengatakan lewat buku yang satu ini bahwa satu saat bumi ini akan dilenyapkan. Iya, amin. Kita juga harus percaya dong bahwa itu benar. Iya. Kalau kita tidak percaya dan tidak mau tahu, tidak ada pengaruhnya kepada Tuhan yang akan mengkiamatkan dunia ini. Saudara, bagi orang bijak, dia lebih baik tidak celaka. Contoh, katakanlah gunung mau meletus. Para ahli sudah menyelidiki bahwa ada gunung yang sudah level 4 bahwa akan meletus. Teringat saya waktu itu saya di Bandung ada Gunung Galunggung. Sebelum meletus Gunung Galunggung itu, pemerintah sudah mengumumkan bahwa gunung ini akan meletus. Tapi berpuluh-puluh tahun orang yang tinggal di lereng bukit itu merasa bahwa gunung ini tidak pernah meletus. Sehingga waktu pemerintah menganjurkan supaya mereka pindah, dan waktu itu pemerintah menyediakan tempat, menyediakan akomodasi, menyediakan transport, menyediakan biaya untuk sebelum mereka menghasilkan. Tapi banyak orang berkata, wah kami sudah lama di sini nggak ada meletus, dan di sini kami ada kambing, ada kerbau, ada rumah, ada sawah, ada pisang, ada macam-macam di sini. Di sini kami sudah kaya dan tidak perlu lagi membuka yang baru. Tidak ada itu yang meletus katanya. Nah saudara, banyak juga orang yang mengakui apa yang dibilang pemerintah. Lalu mereka ikut dalam program pindah. Mereka mengambil barangnya, memang susah mengumpulkannya, lalu mereka pindah. Satu saat benarlah, meletuslah Gunung Galunggung itu. Waktu itu tahun 80 saya di Bandung. Tebal dari debu itu di Bandung setinggi 10 cm. 2 hari sesudah meletus Gunung Galunggung itu, pergilah ke Gunung Galunggung itu tim SAR dan menemukan beberapa orang telah terbakar hangus seperti babi yang dipanggang. Saudaraku, ada orang bijak yang berpikir kalau nanti gunung itu tidak jadi meletus, aku pulang lagi. Tapi kalau meletus, aku tidak ikut mati. Itulah orang bijak.
Sekarang Tuhan sudah mengumumkan bahwa bumi ini akan dilenyapkan. Nah, orang yang tidak percaya, orang tidak mau tahu, lalu terus biasa-biasa tidak menyikapi apa yang harus dibuat kalau bumi ini dilenyapkan. Saudara, saya harus orang bijak. Kami harus menjadi orang bijak. Amin. Kami persiapkan diri. Kalau tatkala bumi ini dilenyapkan, kami tidak ikut lenyap. Iya, amin. Tapi orang-orang yang tidak mau tahu, seperti waktu Bahtera Nuh. Orang tidak peduli. Nuh sudah memberitahu bahwa akan datang air bah. Tapi orang banyak tidak peduli. Nuh tidak, dia terus membangun bahteranya. Sampai akhirnya setelah beratus tahun, lamanya datang air bah itu. Tak pernah luntur iman daripada si Nuh. Orang banyak mengejek. Apa kau buat perahu di gunung? Orang bangun perahu di pantai, kau di gunung. Tapi saudaraku, begitu air bah itu mulai hujan turun deras, air mulai naik setinggi lantai rumah terus sampai ke atas, sampai ke atap rumah, mulailah orang menyesal. Tapi tidak ada lagi gunanya. Karena air itu akan ada di atas bumi selama 40 hari 40 malam. Bayangkan semua lenyap. Selain dari Nuh, keluarga dan semua binatang-binatang. Itulah orang bijak, saudaraku. Itulah orang yang tadi syukur Thomas percaya. Tapi Tuhan sudah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, saudaraku, walaupun kita tidak melihat sekarang siapa Tuhan, karena dia roh, nggak mungkin kita lihat. Marilah percaya. Amin. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah iman yang sudah mati. Iman yang sudah mati, kita baca dulu dalam kitab Yakobus pasal 2 ayatnya, saya lupa ayat berapa itu, dilihat di situ. Iman yang sudah mati. Ayat berapa? Yakobus 2 ya. Nah, dikatakan di sana begini. Iman itu pun kalau tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya sudah mati. Ya. Jadi dia sudah mati, artinya tidak dapat digunakan lagi. Memang masih ada imannya, tapi sudah mati, tidak berguna lagi. Kemudian yang berikutnya, ada yang imannya kecil atau kurang beriman. Mari baca Matius 13 ayat 5. Matius 8 ayat 26. 8 ayat 26. Ya. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikian. Ya, ini kategori kurang percaya. Pada waktu itu murid-murid sedang berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada ombak yang besar menghantam perahu itu. Mereka ketakutan. Yesus hanya menegur, hai kamu orang yang kurang percaya. Kurang percaya. Kurang percaya itu, di sana ada bimbang, di sana ada takut, di sana ada ragu, ada kekhawatiran. Benarkah? Benarkah? Tapi saudaraku, firman ini benar. Apa yang dikatakan Tuhan pasti benar. Mari kita coba baca dulu. Tentang sorga. Baca dulu mulai dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 Ayat 16. ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini benar. Tuhan yang bilang. Yang pintar bohong itu adalah manusia. Tuhan gak pernah bohong. Dan tak ada yang tidak bisa dibuat Tuhan. Tak ada yang tak bisa dibuatnya. Jadi segala sesuatu yang dia bilang pasti benar. Amin. Dan pasti bisa. Iya, amin. Jadi kalau Tuhan bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita dan dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu benar. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Amin. Yang camkanlah itu. Itu benar. Berikutnya Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 Ayat 28.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, Amin. dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28 itu sudah menjelaskan. Dia memberikan hidup yang kekal Amin. kepada kita. Dan kita pasti tidak akan binasa. Tuhan yang bilang. Jadi tidak adalah dasarnya kita tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, apa yang dibilang Tuhan, itu urusan saudara. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya, kata Tuhan Yesus. Saya percaya, kami percaya. Kita baca lagi, Roma 10 ayat 19. Roma 10 ayat 19. Ayat 9. Roma 10 ayat 9. 9, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Amin. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, kamu akan diselamatkan. Semua dijelaskan oleh Tuhan untuk membuat kita percaya. Jadi jelas firman Tuhan ini bahwa kita sudah dikasih tahu, tinggal kita percaya atau tidak. Amin. Kemudian Roma 5 ayat 9. Roma 5. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, Amin. kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Darahnya sudah membenarkan kita. Ia lakukan di kayu salib. Iya. Tuhan bilang, Amin. kita pasti akan diselamatkan. Amin. Kurang apa? Apakah ada nabi yang lain yang mengatakan seperti itu? Anda tidak percaya, terserah. Tapi ini firman Tuhan yang menurut kami di sini dan para teman-teman yang lain, ini benar. Amin. Kemudian mari baca lagi 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. 1. Boleh ngomong? 1 Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 1. Iya. Ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 1. 10. Ayat 11. Enggak. Oh, 1 Yohanes 5, maaf. 1 Yohanes 5. Ayat 11 1 Yohanes 5. ayat 11 sampai 13. Ayat 11. Ya. Ada. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, Ya. dan Amin. hidup itu ada di dalam anaknya. Ya. Amin. Demikian. Terus sampai 13. Barang siapa memiliki anak, ia Ya. memiliki hidup. Amin. Ya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu, Tahu. bahwa kamu memiliki Amin. hidup yang kekal. Di Amin. sana dijelaskan. Mesti tahu. Kalau nggak tahu ya salah sendiri. Tuhan sudah bilang, kamu yang sudah memiliki Yesus mesti tahu bahwa kamu sudah memiliki hidup yang kekal. Tahu. Saya tahu, kami tahu. Anda juga tahu. Karena Tuhan sudah mengatakan, Amin. Anda mesti tahu. Itu firman Tuhan. Kemudian Yohanes 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan Ayat 24. Ayat 24. 24. Ya, 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Iya. dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Amin. ia mempunyai hidup yang kekal Amin. dan tidak turut dihukum, Amin. Ya, amin. sebab ia sudah Pindah. pindah dari Amin. dalam maut ke dalam hidup. Iya, Amin. waktu kita berdosa, belum kenal Tuhan Yesus, tidak bertobat, kita ada di dalam neraka, di dalam kematian. Tapi begitu kita percaya status kita, kata Tuhan, sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Amin. Sudah pindah Amin. dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudaraku, itu tentang masuk surga. Jadi, kenapa orang tidak percaya? Ya itu urusannya. Tapi Tuhan sudah menjelaskan semua. Mari kita lihat lagi tentang kehidupan. Bagaimana kita makan dan minum.
Mari baca Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan Amin. kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa yang lainnya itu menyangkut makan minum. Kita perlu makan, iya. Kita perlu baju, iya. Kita perlu kendaraan, iya. Sebatas yang kita perlukan Tuhan janji, Dia akan berikan. Ya, amin. Hanya Dia bilang, cari dahulu kerajaan. Iya. Artinya, jangan duluan kau cari makan sebelum kau mengerti kerajaan Allah ini. Iya. Dan memang betul, sebelum kita ngerti ini, mana mungkin kita ngerti bekerja dengan baik. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita tahu bagaimana bekerja dengan baik. Kenapa? Banyak orang, termasuk teman-teman saya sekerja, setelah dia dapat, masuk penjara dia. Kan sakit. Banyak orang seperti itu. Sudah bangun rumah, masuk penjara lagi. Datang KPK. Nah, itu karena tidak tahu bekerja yang baik. Tuhan sebenarnya nggak ingin dia masuk penjara karena sakit dan malu. Tapi ia tidak tahu bagaimana kerja yang baik karena dia terus cari kerja. Tuhan anjurkan supaya kita cari kerajaan Allah dulu. Cari yang mana yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan. Mana yang benar, mana yang tidak. Dengan begitu, kita akan tahu bagaimana bekerja yang baik. Tentang perlindungan, mari kita baca Mazmur 91. Mazmur 91. Ayat 5, 6, dan 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Ya. Amin. terhadap panah yang terbang di waktu siang, Ya. Amin. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam Ya, gelap, amin. Ya, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya. Amin. Walau 1000 orang rebah di sisimu ya, Ya, dan amin. 10.000 di sebelah kananmu, ya. Ya, tapi amin. itu tidak akan menimpamu. Amin. Haleluya. Kan jelas itu. Ada COVID, coronavirus, membunuh di sana sini. Itu merayap di waktu petang atau siang. Dan bisa rebah di 1000 di sebelah kiri dan 1000 di sebelah, 10.000 sebelah kanan. Kau akan menonton saja, kata Tuhan. Iya. Yang percaya pasti akan terlindung. Amin. Karena harus percaya. Baca dulu Yakobus pasal 1 ayat 6. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Amin. Amin. dan sama sekali jangan bimbang. Iya. Ya, Sebab amin. orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Ya, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. ya. Orang yang demikian, Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. iya. Iya. Jadi memang yang ragu dan bimbang itu nggak akan mendapat apa-apa. Kenapa bimbang? Betul ini firman, kerjakan saja, maka akan terlindung. Jelas-jelas kok. Si Anu juga nggak mungkin nggak tahu firman, tapi mati juga. Si Anu juga nggak mungkin, dia rajin ke gereja, bahkan pengerja, tapi mati juga. Saudaraku, aku tidak mau persoalkan itu. Tapi yang pasti saudara sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan ini, Amin. saudara pasti terlindung. Amin. Janganlah lihat orang lain. Cobalah Amin. percaya kepada Tuhan. Coba. Anda akan memperolehnya. Mari baca lagi tentang perlindungan ini. Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ya. Amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, kurang Amin. apa? Itu benar. Iya. Kecuali Anda tidak percaya, maka tidak akan ada perlindungan. Sebab Yakobus pasal 1 ayat 6-7 tadi, orang yang bimbang tidak mungkin menerima apa-apa. Jika saudara berkata, jangan-jangan, lalu bimbang, ragu, takut, udahlah, gak ada apa-apa. Tapi kalau Anda betul-betul percaya, maka akan terjadi seperti firman Amin. itu. Bagaimana tentang panjang umur, lanjut usia, tidak cepat-cepat mati? Baca dulu Amsal pasal 3 ayat 1 dan Amsal pasal 3 ayat 2. Ayat 2. Ya.
Karena panjang umur dan lanjut Amin. usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Panjang umur, lanjut usia, plus sejahtera pula ditambahkan kepadamu. Jadi bisa lama hidup. Tapi kan sudah ditentukan takdir kalau mau mati muda, mati anak-anak. Saudaraku, dari mana Anda dapat itu? Ada juga firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. Iya kalau dia mau. Tapi ia tidak mau seperti itu. Kuasanya memang begitu, tapi ia tidak mau, kecuali ada hal-hal khusus yang mau dia lakukan. Amin. Tapi secara umum, dia sudah bilang dalam Yohanes 10:10, bahwa aku datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Setan datang untuk membunuh, jelas. Marilah percaya, saudaraku. Nah, mari baca lagi. Kita sudah menjadi orang pemenang melawan setan. Markus 16 ayat 17. Markus. 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir iblis, mengusir roh jahat. Nah, kalau Anda takut kepada setan, itu Anda nggak percaya firman ini. Kita semua nggak takut pada setan. Setan bisa kita lawan, Iya. bisa kita Amin. hancurkan, sebab Tuhan sudah dikasih Amin. kuasa. Luar biasa. Jadi di bumi ini kita berkuasa, aman. Amin. Nanti mati pun masuk surga. Itulah orang percaya. Nah, saudaraku, itulah orang yang tadi kita sebut percaya. Ada lagi klasifikasi iman, yaitu besar imannya. Mari baca Matius 15 ayat 28. Matius 15. Ayat 28. Maka Yesus menjawab, bentar, Ya. dan berkata kepadanya, Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Ya. Bentar ya saya. Bentar, saudaraku, ada telepon tadi mengganggu. Oh ya. Semua gitu. Matius 15 ya. Ya, 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Amin. Maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Amin. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya. Amin. Seorang ibu yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di lain tempat. Anaknya di rumah. Tidak langsung di situ. Ibu ini meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dengan iman yang besar dari ibu ini, di situ dikatakan Tuhan Yesus, "Hai ibu, besar imanmu." Maka otomatis sembuh anaknya di rumah. Besar imannya. Luar biasa kan? Nah, apa yang mempengaruhi iman, bisa besar, bisa kecil, bisa takut, bisa khawatir? Nah, mari baca Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10. Ayat 17. Itu sekali sudah ada tadi pertanyaan ya. Iya. Oke. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar, iya, tapi apa yang didengar? Gosip, berita-berita dunia, berita-berita selebriti, berita-berita tentang peperangan, atau firman Allah. Dan yang bisa membuat iman besar adalah firman Allah. Kemudian, berapa lama kita mendengar firman? Waktu ada 24 jam. Apakah kita lebih banyak mendengar yang dari dunia dibanding dengan mendengar firman? Atau kita mendengar firman hanya sekali seminggu di gereja, lalu kemudian dari Senin sampai Sabtu bukan firman Tuhan, maka pastilah iman akan kerdil. Kita akan tidak beriman. Nah, saudaraku kan tahu, kita bergaul dengan pendeta, lama-lama kita seperti pendeta juga. Aku kira ada pepatah mengatakan kalau kita masuk ke kandang kambing, kita langsung back. Lama-lama kita back. Tidaklah sekasar itu, tetapi aku percaya bahwa kalau kita mendengar, bergaul, kita akan berubah. Maka Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Jadi iman bisa seperti termometer,
Tergantung kemana kita. Kalau kita dekat mendengar firman, bergaul dengan orang yang tahu firman, pastilah iman kita besar. Tapi kalau kita bergaul dengan tidak tahu firman, bahkan yang sering khawatir, takut, nah kita lama-lama khawatir dan takut juga. Jadi iman itu ada hubungannya dengan mendengar firman. Dan iman itu bisa dipengaruhi. Bisa kecil, bisa menjadi besar. Baik, kira-kira itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan nomor selanjutnya, bagaimana orang tahu beriman atau tidak? Oke. Bagaimana, dari mana kita tahu dia beriman atau tidak? Nah, saudaraku, iman ini kan di dalam hati. Jadi sebenarnya nggak tahu kita orang beriman atau tidak persisnya. Tetapi secara fisik pun bisa kita melihat dari firman Tuhan ini. Itulah di dalam tadi Roma pasal 10 ayat 19. Bahwa iman itu bisa dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Jadi indikator percaya di hati. Kita bisa tahu kita beriman atau tidak. Kalau hati kita ini takut, khawatir, cemas, ragu-ragu, bimbang, itulah bukti bahwa kita tidak percaya. Jadi kita yang tahu kita percaya atau tidak. Walaupun mulut kita berkata saya percaya, tapi kalau hati kita berkata nggak tahu, jangan-jangan itu nggak ada. Kita lewat misalnya dari satu jalan malam hari. Lalu kita tahu di sana ada sekelompok preman. Lalu dari sini kita takut. Kita tidak percaya perlindungan Tuhan. Itulah artinya orang tidak percaya. Ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tapi begitu kita ingat firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Lalu kita menjadi kokoh dan tidak takut. Maka itulah iman. Jadi kita tahu, saya percaya atau tidak. Dengan adanya kebimbangan, keraguan, ketakutan, pastilah orang tidak percaya. Nah, itu kira-kira saja. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Apakah semua orang Kristen sudah pasti beriman? Ya. Saudara, orang Kristen itu, bagaimana dia menjadi orang Kristen? Itu harus kita tahu. Yang pertama, sebenarnya bagaimana orang menjadi percaya? Itu begini. Ada satu bencana yang sedang mengancam dunia ini, yaitu ada neraka, api neraka yang akan membakar setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian banyak orang menawarkan jasa untuk menyelamatkan. Ya, dari mana-mana adalah aku bisa menolong kau. Aku ini nabi, aku ini macam-macam. Yesus juga menawarkan diri lewat para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Yesus itu juru selamat. Ada. Lalu sekarang, katakanlah seperti ada orang yang mau memasukkan anaknya PNS di kantor gubernur. Ada banyak orang yang menawarkan jasa untuk bisa membuat anaknya PNS. Tetapi orang yang akan membuat anaknya PNS pasti akan memilah-milah, meneliti, menyelidiki. Harus tahu dulu siapakah ia. Baru ia berani berkata, kaulah yang memasukkan anakku. Kalau tidak, dia akan rugi. Nah, begitu juga kita. Kenapa kau menjadi Kristen? Kenapa kau mengikuti Yesus? Kalau kita tidak tahu menjawabnya, ya jelas tidak berimanlah. Sekalipun Kristen. Saya berjumpa satu saat di satu tempat. Ada pesta dengan seorang anak muda. Dia anak pendeta. Tapi saya tanya, dia tidak percaya Tuhan. Dan gimana itu? Percaya Tuhan. Dia mahasiswa jurusan teknik. Saya tetap pakai logika saya, Mamang. Gimana? Di mana rupanya Tuhan itu? Di mana tempatnya katanya? Wah, lama saya berbincang dengan dia. Dan banyak orang berkata seperti itu. Nah, Yesus juga begitu. Kenapa saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Setelah saya selidiki sana, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya pernah sakit 4 tahun. Saya dulu permalim. Lalu setelah menggunakan semua syarat-syarat dari agama permalim,
juga dengan yang lain-lain, berobat kepada orang Arab, berobat kepada orang sana orang sini, tak juga sembuh. Lalu setelah saya datang kepada seorang hamba Tuhan, dia berdoa dan sembuh. Itu membuat saya, siapakah yang menyembuhkan ini? Saya cari dan ketemu Yesus. Dengan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tambah menyelidikinya, mencarinya lewat Alkitab, makin yakin saya bahwa Yesus itulah benar juru selamat. Kenapa kau berkata begitu? Nah, mari baca apa kelebihan-kelebihan Tuhan Yesus ini. Yang pertama 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat, Yesus tidak ada berbuat dosa. Dia kenapa tidak berdosa? Dosa keturunan pun tidak. Karena dia bukan lahir dari hasil hubungan suami istri. Dosa keturunan itu diturunkan dari bapaknya. Bapaknya itu benihnya diturunkan kepada anaknya. Kalau ayahnya berdosa, maka turunlah kepada anaknya. Tapi Yesus lahir dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Dia manusia tidak berdosa. Itu kelebihannya. Lalu carilah di dunia ini siapa yang tidak berdosa. Nggak ada. Hanya Yesus. Ya jelaslah dia bisa. Saya lebih utamakan. Ini manusia super. Tidak ada seperti dia. Yang kedua, dia mati tapi bangkit. Saya lupa ayatnya di mana, tapi itu jelas. Banyak orang mati, nenek saya sudah mati, tapi sampai hari ini mati juga. Tak bangkit-bangkit. Tapi dia bangkit sendiri. Itu Tuhan Yesus. Yang berikutnya, dia membangkitkan orang mati. Lazarus mati sudah 4 hari. Gak ada orang tanya lah, carilah kemana-mana. Gak ada orang yang bisa seperti itu. Yesus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Kita baca jalan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tak ada yang siapapun yang berani bisa berkata akulah jalan. Hanya Yesus. Dia bilang tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Nah, saudara, bila kami sudah jelaskan kelebihan dan Yesus sudah berkata, bumi ini akan dilenyapkannya. Mau kemana? Maka kami menganjurkan, marilah percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah. Mulai hari ini, berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan Yesus dan mintalah Ia masuk dalam hati. Kemudian Ia akan pimpin tiap hari, Dia akan atur, dan tinggalkanlah hidup yang lama. Ikutlah Yesus. Amin. Demikian saudaraku. Terima kasih, sampai jumpa. Salam. Shalom. Berbagi dan tidak melihat, namun percaya. Hidup kita karena percaya kepada firman Tuhan Yesus. Akhir kata, kami akan berpisah. Selamat jumpa untuk minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Tuhan Kristus Yesus memberkati kita semua. Haleluya.